Nomor berapa? Nomor 7. Oh, nomor 7. Oke. Nomor 7. Ini kekecilan nggak ya, Bu? Kelihatan, Nadisa. Oke, nomor 7. Nah, kalau kalian dapat soal seperti nomor 7, diketahui titik P, Q, S. Titik S-nya belum lengkap ya, belum ada koordinatnya. Kemudian ditanya, titik S itu terletak pada lingkaran apa? Nah, kemudian kalian konsentrasi ke bentuk perbandingannya. Nah, ini buat persamaannya. PS berbanding PQ itu artinya PS dibagi PQ itu sama dengan 2 dibagi 1 itu ya. Terus kali silang nih. Jadi dari sini kita dapat persamaan PS itu adalah 2 kalinya PQ. Nah, PS itu artinya apa? Jarak titik. Jarak titik P ke titik S gitu ya. Nah, PQ itu juga jarak titik. Nah, kalau jarak titik berarti dia memakai konsep apa, Nadisa? Jarak titik. Kita menggunakan konsep apa nih? Apa? Jarak titik ke titik. Asal muasal rumus lingkaran itu berasal dari rumus apa, Nadisa? Bentar, Bu. Pitagoras. Oke? Jadi selalu ingat ya, jarak titik ke titik itu pasti Pitagoras. Nah, kalau Pitagoras pasti ada segitiga siku-siku nih. Di sini C, di sini A, di sini B, begitu ya. Nah, rumus Pitagorasnya apa, Nadisa? Dari segitiga ABC ini, rumus Pitagorasnya apa? Yang C kuadrat sama C dengan kuadrat, A ya. kuadrat A plus B kuadrat plus B kuadrat. Oke, nah perhatikan teman-teman. C ini adalah jarak titik ke titik. Oke, ya PS ini tadi atau PQ ini tadi. Nah, berarti kan ini ada kuadratnya nih bentuknya. Nah, berarti ini kita kuadratkan aja, kuadratkan. Nah, jadinya adalah PS kuadrat sama dengan apa, Nadisa? 4PQ kuadrat. Oke. Nah, kalau udah dapat, nah ini kalau kalian perhatikan di segitiga ABC ini tadi, A itu sebagai apanya, Nadisa? A itu adalah delta X. Oke. Y-nya, B-nya berarti sebagai delta Y. Nah, berarti jarak titik ke titik itu adalah delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat gitu ya. Nah, berarti kita bisa ubah PS itu adalah X-nya si P dikurangi X-nya si S kuadrat. Delta kan? Ditambah delta Y sekarang. Y-nya si P dikurangi Y-nya si S kuadrat. Sama dengan 4 kali. Nah, di sini juga sama nih, PQ itu berarti delta X-nya antara titik P dan Q. Berarti X-nya si P dikurangi X-nya si Q. Nggak kelihatan. Ditambah Y-nya P dikurangi, nggak kelihatan, Y-nya si Q. Nah, kuadratnya di mana? Nah, kuadrat. Kelihatan ya? Bisa ya? Lanjutin ya. Nah, kemudian X-nya si P apa? Ini kan titik-titiknya koordinatnya ada nih. Kita masukkan nih X-nya P min 3, X-nya S, X kuadrat. Tambah Y-nya si P 4. Dikurangi Y. Ini 4 ya? 4. Nah, kuadrat. Sama dengan 4 kali. Nah, ini bisa ya lanjutin, Nadisa? Sudah kebayang caranya? Ya, Bu. Oke, ini kayak yang di contoh ada ya. Nah, ini nanti persamaannya kalian sederhanakan sampai dapat persamaannya, ya udah yang mana persamaannya begitu. Itu adalah letak titik S. Paham, Nadisa? Ya, Bu, paham. Oke, jangan di-stop dulu, Nadisa. Apakah ada pertanyaan teman-teman dari soal yang ditanyakan Nadisa? Siapa tahu ada bagian yang tidak dipahami, boleh ditanyakan dulu sebelum di-stop.
Paham ya? Oke, kalau paham. Nah, Disa, apakah ada soal lain yang mau ditanyakan? Saya baru ini, Bu. Baru ini. Oke, kalau sudah boleh di stop. Oke, silahkan yang lainnya. Siapa yang mau bertanya lagi? Nomor 18. Oke. Caranya gimana nih? Cara. Kamu proses pertama gimana? Kedudukan garis terhadap lingkaran gimana? Ingat? Langkahnya gimana? Kedudukan garis terhadap lingkaran. Caranya adalah? Itu pakai diskriminan bukan, Bu? Ya, betul sekali. Sebelum hitung diskriminan, langkah pertama apa? Lupa, Bu. Substitusi persamaan lingkaran salah. Persamaan lingkaran salah, persamaan garis deh kalau lingkaran. Garis ke lingkaran ya, persamaan garis ke persamaan lingkaran. Nanti didapat PK gabungan gitu kan. Nah, kalau udah dapat PK gabungan, ini baru dihitung diskriminannya. Nah, kalau nanti ketemu D-nya sama dengan 0, berarti menyinggung, ya kan? Menyinggung. Kalau D-nya lebih besar dari 0, memotong. Di 2 titik, gitu kan? Kalau D-nya kurang dari 0, berarti tidak menyentuh sama sekali ya, tidak memotong. Nah, begitu. Jadi, ini lebih mudah jadikan X sama dengan atau Y sama dengan? X sama dengan, Bu. X sama dengan, jadinya 5 min 3Y ya. Nah, inilah yang kita substitusi ke sana. Jadi, 5 min 3Y kuadrat ditambah Y kuadrat min 2 kali 5 min 3Y plus 4Y min 5 sama dengan 0. Ya udah, ini kalau dikuadratkan terus, nanti dapat persamaan kuadrat gabungan gitu ya. Dapatnya adalah 10Y kuadrat min 15 ditambah 6 ditambah 4. Min 15 min 2 jadinya berapa? Ini kok 15 salah. 30. 30 ini ditambah. Berarti ini min ya. Berarti min 20 nih. 20Y. Kemudian ini 25. 25 dikurangi 15. 10 ya? Plus ya? Nah, sama dengan 0. Jadinya Y kuadrat min 2Y plus 1 sama dengan 0. Hitung diskriminannya. B kuadrat min 4AC ya. Nah, ini sama dengan berapa nih? Oke? Syara, jelas? Jelas, Bu. Oke. Nah, nanti kalau udah dapat D-nya ini, kalian lihat ke sana. Hubungan D dengan nilainya bagaimana. Sama dengan K, lebih besar K, kurang dari K. Nah, kalian nanti bisa memilih. Yang mana nih? Oke, teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan dari pertanyaan Ciara? Bu, kalau yang lingkaran terhadap lingkaran itu sama juga, Bu, rumusnya? Nah, itu Kopi kamu udah ketemu soalnya? Udah, Bu. Udah, oke. Ciara boleh di stop share. Gantian Kopi. Ya, Pak. Bu, kalau misalnya menyinggung itu berarti memotong lingkaran di satu titik. Ya, betul, betul. Memotong di satu titik. Ini, sebentar. Yang mana tadi? Ini menyinggung. Oke. Udah, Ciara? Oke, udah, makasih. Oke, ya. Gantian Kopi.
Mana kopi soalnya? Oke, agak diperbesar kopi. Di zoom. Nah, oke, stop. Oke, nah. Kalau dua lingkaran, maka nggak bisa kalau substitusi kopi. Clue-nya adalah cari pusat sama jari-jari. Pusat. Ya, Bu. Nah, Kalau pusatnya. udah cari apa? Nah, kalau udah, nanti kamu cari jarak pusat ke pusat. Jarak pusat ke Oke. pusat itu apakah sama dengan R1 tambah R2? Kalau sama dengan, berarti mereka bersinggungan. Kalau jarak, ini saya tulis ya, yang kalau berpotongan di 2 titik, itu berarti jarak pusatnya, saya lambangin P ya, P1 ke P2, itu ternyata kalau berpotongan berarti dia lebih pendek nih daripada R1 ditambah R2. Nah, kalau bersinggungan tadi P1, jarak P1 ke P2 itu nilainya sama dengan R1 ditambah R2. Nah, kalau berpotongan di 2 titik. Tidak berpotongan. Nah, kalau tidak berpotongan berarti dia lebih panjang. Lebih jauh ya. Salah, kebalik. Betul. P1, P2 itu lebih jauh daripada R2 ditambah R1. Kebalik ya. Nah, ini kasusnya gimana? Kalau jadi gini, ada lingkaran. Kalau jarak ini, jarak pusat ke pusat itu lebih pendek daripada jari-jari ditambah jari-jari ya. Nah, itu pasti dia berpotongan di 2 titik nih di sini. Kalau yang bersinggungan ini tadi lingkaran 1, ini lingkaran 2 nih. Nah, jarak ke sini ini sama dengan R1 ditambah R2 gitu, maka mereka bersinggungan. Tapi kalau dia yang ini berarti lingkarannya itu seperti ini nih, pusatnya di sini. Jaraknya lebih jauh ketimbang R1 tambah R2. Nangkep ya, Kope ya maksudnya? Oke, makasih, Bu. Oke. Jadi kalau dua lingkaran yang kita perlukan hanya pusat sama jari-jari, kemudian jarak pusat lingkaran 1 ke pusat lingkaran kedua, begitu. Teman-teman, Bu, apakah maaf, ada Bu. ya apa Matthew? Saya masih kurang ngerti, boleh tolong di itu nggak pakai kerja ini. Oke, coba Matthew. Jangan di stop dulu ya, Kope ya. Pusat lingkaran yang pertama berapa, Matthew? Benar, Bu. Berapa? Temu? Berapa koma berapa? Rumus pusat itu yang ini ya, Bu. Min setengah A, min setengah B itu, Bu. A besar, B besar ya? Iya. Jadinya berapa? A besar sampai B besar itu yang mana ya, Bu? Saya nggak lupa. Koefisien X itu adalah A besar. Ini sebentar, Kope kok saya jadi nggak bisa itu. Nggak bisa anotet ya? Kope. Kamu apain barusan? Oh iya, oke. Jadi persamaan lingkaran bentuk umum.
itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, A besar itu adalah koefisien X. B besar adalah koefisien Y. Oke? Nah, berarti min setengah dari A besar. 5,-1 ya, Bu? Sebentar, saya tulis dulu. Berapa tadi? 5,-1. 5,-1. Oke. Jadi R-nya ini adalah sebagai A kecil, B kecil ya, pusat ya. Iya, R-nya berapa? R-nya berarti 3, Bu. Akar, oke. Dari mana? Dari 5 kuadrat plus 1 kuadrat gitu ya. Dikurangi Iya. C, nah, kurangi 17. 3. Oke. Kemudian lingkaran yang kedua, nih pusatnya berapa koma berapa? Min 4,11, Bu. Min 4,11. Oke, jari-jarinya berapa? Akar 4 kuadrat nih, 4 kuadrat tambah 11 kuadrat dikurangi min 7. C-nya min 7 ya. Nah, berapa tuh? 12, Bu. 12. Nah, kemudian kamu hitung nih jarak titik pusat pertama ini anggap sebagai P1 nih. Ini P1, ini P2. Nah, kamu cari P1 ke P2, jarak P1 ke P2 ya. Jadinya adalah akar delta X-nya nih. Berarti di sini 5 min 4 ya, plus 4 kuadrat ditambah min 1 min 11 kuadrat. Jadinya adalah 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat ya. 9 itu 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat tambah 4 dikali 4 kuadrat ya, karena 12 itu 3 kali 4. 3 kuadrat faktorkan jadi 3 akar 9 tambah 16 ya, 25 nih. 3 kali 5 nih, 15 ya. Nah, R1 tambah R2 berapa, Matthew? 3 tambah 12 kan? Nah, 15 juga nih. Nah, tinggal pilih yang mana nih yang memenuhi. Gitu? Matthew, jelas caranya? Oh, oke. Tadi yang P1, P2 itu dari rumus ya, Bu? Dari rumus. Jarak titik. Jarak titik selalu konsep Pythagoras. Oke, delta. Ini delta X. Ini delta X kuadrat, ini delta Y kuadrat. Oke? Oke, ya. Betul. Oke. Makasih, Bu. Yuk, ada lagi teman-teman di soal yang sama? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada boleh di stop copy. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Nomor 16. Iya, Bu. Oke. Jika titik A di dalam lingkaran. Nah, konsep di dalam lingkaran gimana? Syarat. Kedudukan titik terhadap lingkaran. Caranya gimana? Gimana cara? Ini Apa? pakai apa? yang dibandingin sama R-nya Ya. Tapi langkahnya gimana? substitusi dulu. Iya, substitusi aja. Nah, jadinya ini pasti jadi X, ini jadi Y gitu kan? Nah, masukin aja jadinya 2 kuadrat kan? Tambah min 1 min P kuadrat
lebih kecil dari 13. Nah, karena di dalam, oke? Nah, kalau di luar berarti lebih dari, kalau pada sama dengan gitu cara, gitu doang. Oke, ini tinggal dilanjutin 13 pindah ruas nanti ketemu nilai P-nya, gitu ya. Apakah jelas? Ini nanti pakai garis bilangan gitu ya, Bu? Betul. Makasih, Bu. Oke. Ini tinggal kuadratkan 13 pindah ruas ya. Yang ruas kanan harus 0. Terus faktorkan. Nanti tinggal garis bilangan ketemu deh yang mana. Itu yang minus ya berarti ya kan kurang dari ya. Di garis bilangannya yang minus berarti. Oke. Teman yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Mas Ciara udah di stop aja. Jelas ya teman-teman yang lain ya? Soal yang ditanyakan Ciara tadi? Oke. Ya, ada lagi? Silakan. Nomor berapa? 8. Salah. Iya, Bu. Oke. Nomor 8. Lingkaran bla 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 dengan P bilangan real konstan. Nah, real konstan itu maksudnya apa? P itu adalah bilangan konstanta. Dia konstanta. Dia bukan variabel ya, bukan variabel. Gitu. Jadi real konstan itu maksudnya dia bilangan real, bilangan konstanta gitu. Selalu menyinggung apa? Oke. Nah, berarti kita cari pusatnya dulu nih. Setelah pusat lingkaran di berapa koma berapa? Berarti min setengah P ya? Ini kan 2P nih. Ya, betul. A besarnya 2P. Berarti min? Min P ya, Bu? Min P, 0. 0. Oke. Kemudian R-nya berapa? R berarti 4. 4. Bentar. 4. Akar A kecil pusat ya. Oh iya, P berarti kuadrat, min kuadrat 0. P ya. Ya kan? Nah, berarti kita buat gambarannya nih. Pusatnya di min P, 0. Nah, kalau P-nya positif, negatif berarti ke sana nih. Ini adalah P, 0. Ya tergantung nilai P-nya. Ini adalah P kan? Jarak ini adalah P. Pusatnya di sini. Kalau P-nya positif berarti di sini dong. Nah, ini berarti min P, 0 gitu kan. Nah, ini pusat, berarti ini min P. Nah, berarti kemungkinannya lingkaran kita akan menyinggung yang mana nih? Nah, kita cari yang memenuhi persamaan lingkaran kita. Kira-kira yang mana, Stella? Kalau ini pusat lingkaran, jari-jarinya adalah sejauh P. Sejauh P ya. Nah, ini min P nih. Berarti lingkaran kita akan menyinggung siapa nih, Stella? Sumbu Y. Yes, sumbu Y, karena lingkaran kita nanti ke sana kan. Yang ini ke sana, gitu. Jadi ini adalah sumbu Y. Yang ini sumbu X. Sumbu X nggak mungkin disinggung ya. Kenapa? Karena pusatnya terletak di sumbu X. Jadi yang ada sumbu X ini jelas salah nih. Yang benar nih, sumbu Y saja kah? Ya, Bu. Iya, yang ini pasti nggak ada, yang ada X-nya. Oke. Apakah ketangkap teorinya, konsepnya? Tangkap, Bu. Paham, Bu. Makasih, Bu. Oke, jangan di-stop dulu. Siapa tahu ada pertanyaan dari teman-teman. Silakan kalau ada yang belum terlalu paham di soal yang ditanyakan Stella tadi. Jelas ya, teman-teman? Oke, berarti jelas. Stella, terima kasih. Stella, boleh di-stop share. Oke, silakan. Siapa lagi yang mau bertanya?
Ini masih tentang soal Stella. Ini tuh nanti kalau misalkan di soal lain nggak, maksudnya kayak nggak mutlak ditanyain real konstan gitu kan Bu, kayak bisa jadi ditanyain. Ya, nggak selalu disebutkan. Pokoknya udah kalau misalnya bukan X, bukan Y, pasti dia bukan variabel gitu ya, Nadisa ya. Bu, boleh ini nggak Bu, kayak contoh satu lagi, soalnya saya masih kurang ngerti yang tadi. Oke, sebenarnya ada lagi loh. Nadisa, coba kamu scroll cari yang ada P-nya. Woi, Kak, lihat dari atas. Bagus loh. Terus yang ada P-nya. Nah. Nah, ini ada P lagi tuh, nomor 14 nih. Terletak pada, ini bisa ya? Oh, ini nomor 13 ya? Oh, nah ini nomor 13 nih. Mirip kan? Tapi beda bentuk. Nah, kalau nomor 13, jika titik A di dalam lingkaran, oh, ini tadi yang ditanyakan Ciara ya? Oke, yang ini udah ngerti ya? Sebentar, cari lagi, ada lagi kok. Coba di scroll. Tadi yang ada P-nya, ini nih. Nah, ini nih. Oh, ini tadi. Nengok ya. Nah, ini ada P-nya juga nih. Oh, ini kalau ini titik P nih. Nadisa, ini beda. Kalau ini P-nya adalah ini. Titik P, bukan P bukan P konstanta ya. Kalau ini berupa titik. Beda nih. Coba scroll lagi, cari lagi. Bukan, terus. Nah, ini P. Tuh. Ini stop. Ini tadi ya. Keulang lagi sih. Ada lagi kok. Nadisa. Kayak cuma itu doang. Itu doang ya? Sebentar. Ada persamaan lingkaran yang ada P-nya. Ini nih. Oh, ini nih. Nadisa, stop di sini. Nih. Ini ada P-nya nih. Nomor 6 tuh. Nomor 6. Ini mirip juga dengan yang tadi. Kok malah dihapus. Nomor 6. Ini P sama Q itu adalah bilangan real. Oke, tapi di sini nggak disebutkan kan real konstannya. Padahal ini sama kayak yang tadi. Nah, kita disuruh mencari nilai P-nya berapa. Nah, cara apa yang bisa kita pakai? Ini Nadisa, kamu pakai cara apa? Di soal nomor 6. Ini saya kayaknya gambling deh Bu. Jadi Oh ya, waktu itu kamu mau cari ambil soalnya ya. Oke. Ya. Lingkaran dengan persamaan bla 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 berjari-jari 2 akan menyinggung garis. Nah, kira-kira Nadisa kamu tebak dia pakai cara apa? Kalau tebakan Nadisa kemana? Karena ini caranya nggak cuma satu, Nadisa. Kalau ada soal seperti ini, Nadisa biasanya larinya kemana dulu? Cari apanya dulu? Cari apanya, Nadisa? Titik pusatnya bukan Bu? Pusat, boleh. Pusat. Pusatnya di berapa koma berapa? Bentar. P, betul, koma. Sama min Q.
per 2, Bu. No. Bukan ya, Bu. B besarnya berapa? B besarnya berapa? 0, Bu. 0, nggak ada. Berarti dia 0, kan? Ya, Bu. Oke, nah R-nya berapa? Tanpa melihat ini, R dari persamaan lingkarannya aja. R itu sama dengan? Kuadrat. Akar P kuadrat, kan? P Ya, Bu. kuadrat. Min Q, kan? Min C, kan? Q-nya adalah Ya. C-nya. Nah, ini dia nilainya adalah 2. Nah, kita dapat satu persamaan nih, Nadisa. Berarti P kuadrat dikurangi Q itu adalah 4. Dapat satu persamaan. Kan ditanya P, nggak bisa dong kita nyarinya dari sini. Nah, kemudian pakai cara apa lagi? Menyinggung. Nah, kalau ada kata-kata menyinggung, maka kita memakai cara apa nih, Nadisa? Tadi itu, kalau garis menyinggung lingkaran, maka kita cari apanya? Diskriminan. Diskriminan, betul. Tapi substitusi garis dulu ke lingkaran gitu ya. Nah, ini jadikan Y sama dengan X. Kemudian substitusi ke lingkaran. Jadi, kita dapat X kuadrat plus X kuadrat min 2PX plus Q sama dengan 0, kan? 2X kuadrat min 2PX plus Q sama dengan 0. Nah, dari sini hitung diskriminannya, Nadisa. B kuadrat min 4AC-nya. Nanti harus sama dengan 0 gitu ya. Karena menyinggung. B-nya berapa? Min 2P dikuadratin jadi 4P kuadrat. Min 4 kali 2 kali Q ya. Sama dengan 0. Bagi 4 nih. Nah, 4-nya buang aja. Berarti kita dapat P kuadrat min 2Q itu adalah 0. Berarti dari sini kita dapat 2Q itu nilainya adalah P kuadrat. Iya kan? Nah, ini masukkan aja ke sana. Oh, atau yang ini masuk ke sana boleh. Ini persamaan 1. Ini persamaan 2. Nah, bisa ya, Nadisa ya. Tinggal gabungkan nanti ketemu Q-nya yang diganti biar ketemu P-nya, oke? Ini cara pertama. Atau kalian ingat jarak titik pusat ke garis, jarak pusat titik ya, titik P,0 ke garis ini sebagai A dan B ya, pusat ya, ke garis AX plus BY plus C sama dengan 0, itu adalah di sini karena menyinggung berarti dia sebagai R. Tapi kalau nggak menyinggung bukan R ya. Nah, ingat rumus ini, Nadisa? Harga mutlak. Ada ya? Itu jarak pusat ke garis singgung. Nah, rumusnya apa? A kecil dikali A besar ditambah B kecil kali B besar ditambah C dibagi akar A besar kuadrat ditambah B besar kuadrat. Nah, kita masukkan. Jari-jari kan udah ada di soal. Kita ganti 2 nih. Sama dengan harga mutlak dari A kecil P dikali A besar. Nah, dari sini. A besar 1, berarti P. B 0 kali, ya udah 0, ditambah 0 ya. C-nya berapa? Konstanta nggak ada ya. Di X min Y sama dengan 0, berarti plus 0. Per akar koefisien X dari garis itu adalah A besar nih. Berarti 1 ya, 1 kuadrat nih. Kemudian ditambah B besar itu adalah koefisien Y di garis. Min 1 ya. Min 1 kuadrat. Nah, berarti kita dapat ke sini deh. 2 itu sama dengan harga mutlak P dibagi akar 2 ya. Nah, teman-teman ini P-nya harus positif. Oh, udah disyaratkan kok. Ya udah, ini harga mutlaknya buang aja. Karena ini jelas udah positif kok. Berarti 2 sama dengan P per akar 2. Berarti dari sini kita ketemu P-nya adalah 2 akar 2. Nah, kalau pakai rumus ini kita langsung dapat. Gitu. Apakah jelas, Nadisa? Jadi caranya nggak hanya satu ya, teman-teman ya. Oke, jangan di-stop dulu, Nadisa. Teman-teman, apakah ada pertanyaan dari soal yang barusan kita bahas? Bu,
Saya mau nanya Bu, saya Ya, agak bingung bisa. yang Yang mana? jabarin yang di A kecil A besarnya jadinya kayak P plus 00 itu Oke, dari sini nih. Maisa. Jadi, pusat itu jadikan A kecil, B kecil. Oke. Kemudian, persamaan garis di soal ini kita jadikan A besar. Ini jadi X min Y sama dengan 0 itu adalah jadi AX, A besar X plus B besar Y plus C-nya 0 ya. Sama dengan. Nah, masukkan ke rumus A kecil dikali A besar. P dikali 1 dong, gitu kan? A besarnya ya, berarti P. Kemudian B kecilnya adalah 0 nih, dari titik pusat ya. 0 dikali min 1, ya 0 aja. Kemudian C-nya, konstantanya di garis nggak ada, berarti 0. Paham, Maisa, yang di atas? oh paham Bu. Oke. Nah, yang bawah udah jelas ya. A besar kuadrat, B besar kuadrat ya, bukan A kecil kuadrat, B kecil kuadrat. Oke, apakah masih ada lagi di soal yang sama? Paham ya? Oke, kalau sudah paham, boleh di stop, Nadisa. Atau masih ada yang mau ditanyakan? Udah. Oke. Udah Bu, makasih Bu. Ya. Nomor 19, Egi. Iya. Oke. Jika lingkaran bla 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 yang berpusat di titik 2,3, betul ya? 2,3 ya, Egi ya. Menyinggung garis ini, maka nilai C. Oke. Nah, ini kan menyinggung lagi kan? Kita bisa memakai rumus Diskriminan ya. diskriminan bisa, atau pakai yang tadi itu harga mutlak tadi juga bisa, Egi. Pakai diskriminan dulu ya. Ini masukkan ke sana. Berarti substitusi ya. Substitusi berarti jadinya adalah X kuadrat plus 1 min X kuadrat min 4X min 6 kali 1 min X plus C sama dengan 0. Berarti X kuadrat, langsung aja 2X kuadrat ya. Karena ini kan X kuadrat. Kemudian min 2, min 4, min 6. Min 6, oh hilang ya X-nya. Egi, betul? Iya Bu. Oke. Kemudian 1, min 6, min 5. Nah, dapatnya ini. Kemudian diskriminan harus sama dengan 0. B kuadrat min 4AC harus sama dengan 0. B-nya berapa? 0. Min 4 kali 2 kali C-nya adalah min 5 plus C, Egi. Nah, begitu. Jadinya adalah ini 40 ya, Egi ya. 40 min 8C, betul? Kok matanya agak susah. Ini 8. Benar ya, Egi ya? Iya Bu kayaknya. Oke, terus berarti ini pindah ruas, berarti C-nya 5 tuh. 40 bagi 8 kan? Iya Bu. Nah, dapat Egi. Ya Bu. Masih Bu. Atau kalau pakai tadi yang harga mutlak tadi, kan pusatnya itu 2,3. Ini jadi A kecil, B kecil ya. Nah, kemudian garisnya pindah ruas nih. Ini dipindah ruas jadinya adalah X plus Y min 1 sama dengan 0. Nah, ini jadi A besar X plus B besar Y plus C sama dengan 0. Nah, berarti kita masukkan R itu adalah, tapi R-nya nggak diketahui ya. Oh, R-nya dari sini aja nih. R-nya adalah akar 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikurangi C. Nah, ini R-nya nih. Jadinya adalah sama dengan akar 4, 9, 13 ya. 13 min C. Nah, ini nanti kita sama dengankan. Yang di sini berarti
2 kali 1 ya. Ditambah B kecilnya 3 dikali B besarnya 1 juga. Min C. Min 1 ya. Plus C. Per akar 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Karena A besar B besarnya 1 ya. Nah, begitu. Nah, ini kita sama dengankan dengan ini. Tadi adalah akar 13 min C. Agak ribet tapi di sini. 4 ya. 4 per akar 2. Nah, kemudian kuadratkan aja nih. Oh, ini bisa disederhanakan dulu nih. Berarti akar 13 min C sama dengan 4 dibagi 2. Dikali akar 2 ya. Jadinya 2 akar 2 ya. Betul, Ki? Kuadratkan kedua ruas. 13 min C sama dengan 8 ya. Sama nggak, Ki? C-nya 5. Sama ya? Sama. Iya. Oke, nah ini juga bisa. Caranya ada 2 cara ya. Boleh pakai diskriminan, boleh pakai jarak titik ke garis. Jelas, Egi? Jelas, Bu. Oke, jangan di-stop dulu. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Soal yang ditanyakan Egi. Paham ya? Ini mirip juga sama soal yang ditanyakan Nadisa tadi ya. Ya, Bu. Kasih, Bu. Oke, boleh di-stop. Ini yang nomor 4, kalau misalkan ditanya jarak antara titik pusat lingkaran dari sumbu X, berarti yang harus diinin apa ya? Cari apanya deh? Tebakanmu apa? Cari Saya- apanya dulu? Kalau saya nyari titik pusat ya, Bu. Titik pusat. Pusatnya di berapa koma berapa? Saya dapetnya 2,-1. 2,-1. Betul. Habis itu kamu gambar aja. 2,-1 di mana? 2,-1 di sini nih. Nah, dia bilang supaya jarak titik pusat ke sumbu X. Sumbu X yang mana? Ini sumbu X, ini sumbu Y. Berarti jaraknya berapa? Nah, bisa. Berapa yo? Pusatnya di sini. Ke sumbu X. Ke sumbu X. 2, Bu. Yang ini dong. 1. Ya, betul. 1. Kalau 2 itu ke sumbu Y dong. Yang ini. Oh, iya. Ini 2, ini 1. Oke, paham ya? Jadi mending digambar aja supaya tahu yang mana sih yang diminta gitu. Pokoknya kalau jarak antara pusat, pokoknya kamu lihat nih pusat ke sumbu X berapa nih gitu. Ke sini yang ditanya yang ini. Jangan kebalik ya. Oke. Jadi kalau di lingkaran itu kalau udah ketemu pusat sama jari-jari, kemudian digambar aja supaya lebih ke apa? Ada bayangannya gitu ya. Oke. Boleh di stop kalau udah. Ada lagi teman-teman? Yang nomor 9. Nomor 9. Oke. Garis memotong lingkaran. Nah, ini berarti pakai konsep apa, Nadisa? Kira-kira. Kalau garis memotong lingkaran, berarti ini tentang apa? Garis memotong lingkaran. Ini tentang konsep apa? Ini yang pakai substitusi itu nyari diskriminan itu, Bu. Oke, nah ini kedudukan garis ya, betul. Kedudukan garis. Nah, pasti substitusi kemudian cari diskriminan. Kalau diskriminannya sama dengan 0, berarti menyinggung ya. Berarti menyinggung. Kalau dia memotong, berarti diskriminannya harus lebih besar dari 0. Ini memotong. Memotong di 2 titik ya. Kalau menyinggung itu memotong di 1 titik ya. Menyinggung itu Yang salah. Menyinggung itu memotong di 1 titik.
Ini memotong di 1 titik. Kalau D-nya kurang dari 0, ini tidak memotong sama sekali. Sama sekali. Oke. Nah, dia mintanya memotong, berarti diskriminannya harus yang lebih besar dari 0 nih. Substitusi dulu. Nah, kan ini udah sering dipelajari nih. Jadi kalian pasti bisa caranya ya. Jadikan Y sama dengan atau X sama dengan substitusi. Nah, saya mau menggunakan cara yang berbeda nih. Kan cara mengerjakan soal itu caranya nggak cuma satu, banyak sebenarnya. Cuman kalian harus kreatif gimana cara menemukannya gitu kan. Menggabungkan konsep-konsep yang pernah kalian pelajari gitu. Jadi ini kan ceritanya gini nih, ada lingkaran, kemudian ada pusatnya kan, kemudian ada sebuah garis nih, saya membuat yang lurus aja deh. Nah, garis ini memotong lingkaran di 2 titik nih. Nah, ini di titik A misalnya, ini titik B. Nah, kemudian yang ditanya adalah panjang ruas garis A ke B ini. Nah, saya memakai konsep ini nih. Kita cari dulu pusat sama jari-jari lingkaran nih. Nah, pusatnya di berapa koma berapa? 2,3. Oke, jari-jarinya? Akar. 2 kuadrat. Pusatnya kuadratin. 4 tambah 9. Terus kurang min 13. Jangan lupa. Nih, kamu salah tanda. Ini C-nya minus ya, kan rumusnya min. Min C. Berarti min. Dah, tinggal hitung berapa. Akar 26. Akar 26. Oke, nah teman-teman. Dari gambar kita, ini kita tahu nih pusat lingkaran kita tadi 2,3. Kemudian kalau kalian tarik garis dari pusat ke titik A sama pusat ke titik B, itu dapat R-nya. Nah, R-nya tadi adalah, ini sama ya berarti ya teman-teman ya. Dia adalah akar 26 ini tadi. Nah, kemudian kita di sini dapat segitiga, ini misalnya P ya. Saya kasih lambang P pusatnya. Segitiga PAB itu adalah segitiga sama kaki ya. Nah, kalau kita tarik garis, tegak lurus nih garis tinggi. Nah, garis tinggi yang merah ini adalah jarak titik pusat ke garis yang diketahui, ya enggak? Ini adalah, ini saya pakai D. D adalah jarak titik pusat 2,3 ke garis 3x plus 4y min 13 sama dengan 0. Nah, berarti kita bisa menggunakan rumus jarak titik ke garis dong. Yang tadi itu, tapi jangan R. Kenapa? Karena yang merah ini nggak sampai ke lingkaran, jadi dia bukan R. Tapi kita misalin jadi D. Harga mutlak. Nah, A kecil ya, A kecil dari pusat nih. 2 kali 3 gitu ya. Ditambah 3 kali 4 dikurangi 13 per akar AB-nya dari garis. Jadi 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Nah, kita tinggal ngitung nih. Berapa Nadisa? 6 ditambah 12 dikurangi 13. 5. 5. Oke, 5 per akar 5. Oke, 5. 1 ya. Nah, perhatikan. Ini kan segitiga. Kita ambil deh ini segitiga. Nah, perhatikan kalau ini saya bikin O nih, berarti OB itu adalah setengahnya AB ya. Nadisa? Ya, Bu. Oke, nah ini siku-siku nih. Ini adalah D. Ini titik O, ini titik P, ini titik B. Nah, ini tadi akar 26, yang D-nya tadi nilainya 1. Nah, berarti ini pakai Pitagoras nih. Nadisa, OB berapa? Bentar, Bu. Pitagoras. 5.
5. Oke. Nah, berarti karena OB itu adalah setengahnya dari AB, berarti AB adalah 5 kali 2 ya. Nah, 10. Mana K10? Oh, gini nggak kecoret nih. 10-nya ada di sini. Nah, begitu. Apakah jelas, Nafisa? Tapi kalau kamu mau pakai yang substitusi garis ke lingkaran juga sama ya. Pakai diskriminan ini juga akan ketemunya pasti sama. Ini saya jelaskan pakai cara yang berbeda, alternatif. Ya, Jangan Bu, di ngerti. stop Makasih. dulu, Nadisa. Teman-teman, apakah ada yang mau bertanya di soal yang sama yang ditanyakan Nadisa? Jelas, Jo? Nah, teman-teman, dari tadi yang kita pelajari kurang lebih ke rumus-rumus yang sama ya. Maksudnya ya nggak jauh-jauh dari rumus-rumus itu. Jadi, carilah alternatif, siapa tahu nanti kalian bisa menemukan cara yang secara logika masuk akal, kemudian ternyata lebih cepat nih hitungnya. Oke, kalau sudah tidak ada yang mau bertanya di soal yang ini, boleh di stop, Nadisa.